Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian dasar dan hidrologi dalam mata kuliah konservasi tanah dan air. Ini referensi yang saya gunakan ditambah dengan beberapa yang nanti di dalam teksnya. Konservasi tanah ini juga merupakan suatu cara atau teknologi selain juga sebagai definisi. Definisi sekaligus sebagai kaidah konservasi tanah. Konservasi tanah dimaknai sebagai penempatan setiap bidang tanah dengan cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukan tanah tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan. Oleh karena itu, maka usaha-usaha konservasi tanah yang pertama adalah mencegah kerusakan tanah oleh erosi. Kemudian yang kedua, memperbaiki tanah yang rusak, dan yang ketiga, memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah agar lestari. Artinya apa? Konservasi tanah bukan berarti penundaan dan pelarangan penggunaan tanah, tetapi kita perlu menyesuaikan macam penggunaan tanah dan memberi perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tanah dapat berfungsi secara lestari. Saya perlu menyampaikan kembali, mengingatkan kembali bahwa secara definitif erosi ini adalah hilangnya tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat yang diangkut oleh air atau oleh angin ke tempat lain. Namun demikian, pada daerah kita, pada daerah tropika basah, penyebab utama dari terjadinya erosi itu disebabkan oleh air yang ditimbulkan oleh curah hujan. Kemudian konservasi air dalam konteks konservasi tanah dan air adalah kita menggunakan air yang jatuh untuk bidang pertanian seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan cukup air pada musim kemarau. Oleh karena itu, maka konservasi tanah dan konservasi air ini sangat erat dan sangat berhubungan. Dengan demikian, maka konservasi tanah dan konservasi air ini merupakan fenomena yang sangat kompleks dan diperlukan kerjasama dengan berbagai disiplin ilmu, diantaranya ilmu tanah, biologi, hidrologi, dan yang lainnya. Terkait dengan erosi ini, kita sudah mengenal paling tidak ada dua macam utama erosi. Yang pertama adalah erosi normal, atau biasa juga disebut dengan erosi geologi atau erosi alami, yang merupakan proses pengangkutan tanah yang terjadi di bawah vegetasi alami dengan laju yang lambat dan vegetasi penutupnya normal. Artinya apa? Dalam konteks ini tidak ada campur tangan manusia. Kemudian macam yang kedua adalah erosi yang dipercepat, yaitu proses pengangkutan tanah yang menimbulkan kerusakan akibat tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan pembentukan dan pengangkutan tanah. Dan dalam hal ini, inilah yang menjadi perhatian konservasi tanah dan air. Kemudian berdasarkan bentuknya, erosi dapat kita bedakan. Yang pertama adalah erosi lembar atau biasa disebut dengan sheet erosion dan atau erosi antar alur atau interior erosion. Erosi ini adalah terjadi akibat pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari satu bidang permukaan tanah. Penyebabnya boleh diakibatkan oleh gaya jatuh butir-butir hujan yang umumnya dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai 10 meter per detik dan akibat dari air yang mengalir di atas permukaan tanah yang biasa kita sebut dengan aliran permukaan dan kecepatannya berkisar
antara 0,3 sampai 0,6 meter per detik. Nah, erosi lembar ini karena bentuknya seragam, kejadiannya seragam, maka bentuk ini tidak segera tampak, sehingga kita baru menyadari saat kita melakukan penanaman pada tanah lapisan bawahnya atau lapisan subsoil. Deposisi partikel tanah ini dapat terjadi jika kapasitas angkut aliran permukaan menurun sampai titik di mana aliran permukaan tidak mampu lagi mengangkut semua sedimen yang terbawa. Dapat kita rinci, kapasitas angkut aliran permukaan ini dapat menurun akibat dari kecuraman lereng yang menurun atau berkurang. Kemudian adanya vegetasi penutup tanah di permukaan tersebut, dan adanya kekasaran permukaan, dan adanya depresi-depresi di lapangan. Ini akibat aliran permukaan. Di sisi lain, akibat energi kinetis butir hujan, itu dapat disimpulkan bahwa jumlah relatif tanah yang terpercik selama 30 menit ini adalah kecepatan jatuh butir hujan dalam meter per detik, kemudian diameter butir hujan, dan intensitas hujan. Nah, jika kecepatan jatuh butir hujan ini berkurang atau diameter butir hujan mengecil serta intensitas hujan menjadi lebih kecil juga, maka jumlah relatif tanah yang terpercik selama 30 menit berdasarkan energi kinetis butir hujan ini juga akan terjadi penurunan. Saya akan sampaikan sedikit tentang bukti bahwa energi kinetis butir hujan itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih besar dibandingkan dengan aliran permukaan. Karena pada lahan-lahan yang terbuka, energi kinetis butir hujan ini akan sangat leluasa dan menimbulkan efek yang sangat luar biasa dibandingkan dengan aliran permukaan. Sebagai contoh, curah hujan yang terjadi dalam satu wilayah, misalkan dalam hal ini adalah 10 cm pada luas 1 meter persegi atau 10.000 cm persegi, dengan gravitasi yang kita ketahui 980 cm per detik kuadrat. Nah, kecepatan jatuh butir hujan ini 7,5 meter per detik, sementara kecepatan aliran permukaan 0,15 meter per detik. Kita bisa menggunakan persamaan Einstein, persamaan setengah mv kuadrat. M ini massa yang berupa berat dibagi dengan gravitasi, maka kita bisa hasilkan dari perkalian ini sebesar 2.869.896 gram sentimeter. Ini yang diakibatkan oleh energi kinetik butir hujan. Di sisi lain, yang disebabkan oleh aliran permukaan dengan perhitungan yang sama, karena kecepatannya hanya 15 cm per detik kuadrat, 15 cm per detik, maka energi kinetis yang disebabkan oleh aliran permukaan itu sebesar 1148 gram sentimeter. Jika dibandingkan antara energi kinetik butir hujan dan energi aliran permukaan, maka energi kinetis butir hujan bisa menimbulkan 2.500 kali lebih besar daripada aliran permukaan. Kemudian yang kedua, bentuk erosi yang kedua selain erosi lembar tadi, ini adalah erosi alur atau rill erosion. Erosi alur terjadi karena air terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah. Alur-alur yang terjadi ini masih dangkal dan masih dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah. Penyebabnya yang paling utama dan paling umum adalah kita melakukan penanaman menurut lereng. Demikian juga dengan pengolahan tanah yang menurut lereng. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa penanaman menurut lereng dan pengolahan tanah menurut lereng ini akan menimbulkan erosi alur atau rill erosion.
Bentuk erosi yang ketiga adalah erosi parit atau gully erosion. Prosesnya sama dengan real erosion atau erosi alur. Namun demikian, saluran-saluran yang terbentuk karena tidak segera diatasi erosi alur tersebut, maka saluran-saluran yang terbentuk ini menjadi lebih dalam daripada erosi alur, dengan lebar saluran atau parit lebih kurang 40 cm dan dalamnya kurang lebih 25 cm, baik berbentuk V maupun berbentuk U, ini sudah masuk dalam kategori erosi parit. Dan hal ini sulit dihilangkan dengan pengolahan tanah. Oleh karena itu, maka pada saat terjadi erosi alur, kita perlu sesegera mungkin mengatasinya agar tidak terjadi erosi parit. Kemudian yang keempat adalah erosi tebing sungai. Akibat pengikisan tebing oleh air atau oleh terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai, ini menimbulkan erosi tebing yang meningkat. Jika vegetasi penutup tebing tidak ada atau rusak, maka erosi tebing sungai ini akan menjadi persoalan tersendiri. Dan kelihatannya sempadan sungai itu perlu kita perkuat, perlu kita tanami dengan berbagai tanaman-tanaman yang mampu mencegah terjadinya erosi tebing sungai. Di antaranya adalah tanaman bambu dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah longsor atau landslide. Ini adalah bentuk erosi yang pemindahan tanahnya terjadi pada satu saat dalam volume yang besar. Pengangkutan tanah tersebut terjadi sekaligus. Hal ini terjadi akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Lapisan ini mengandung kadar liat yang tinggi dan setelah jenuh air maka akan bertindak sebagai bidang luncur atau sebagai peluncur. Longsor dapat terjadi apabila terpenuhi tiga keadaan. Yang pertama tentunya adalah lereng yang cukup curam. Volume tanah dapat bergerak atau meluncur, terdapat lapisan di bawah permukaan tanah yang agak ketap air dan lunak yang berperan sebagai bidang luncur, dan terdapat cukup air di dalam tanah sehingga tanah lapisan atas menjadi jenuh dan akan terjadi meluncurnya tanah dengan volume yang cukup besar dalam waktu sekaligus. Sedikit berbeda dengan tanah longsor, kita sebut ini tanah merayap atau soil creep. Kalau tadi landslide, ini adalah tanah merayap atau soil creep. Perpindahan tanah sama dengan longsor, tetapi masih dalam satu bidang yang sama. Dari bagian atas ke bagian bawah, tetapi tidak pindah bidang, ini kita sebut dengan soil creep atau tanah merayap. Dan yang keenam, bentuk erosi yang keenam ini adalah erosi internal. Biasa disebut dengan erosi vertikal. Terangkutnya butir-butir primer tanah ke bagian bawah, ke dalam celah atau pori-pori tanah, sehingga terjadi lapisan tanah yang kedap air dan kedap udara, tidak menimbulkan kerusakan, tidak hilang tanahnya, tetapi kapasitas infiltrasi akan menurun. Dengan demikian, maka aliran permukaan akan meningkat, dan tentunya erosi lembar dan erosi alur akan lebih banyak terjadi. Bentuk erosi lokal yang lain adalah erosi terowongan atau piping erosion. Tanah terangkut ke bawah, terbentuk semacam pipa atau terowongan secara vertikal, terjadi pada tanah-tanah tertentu yang buruk untuk pertanian. Biasanya terjadi pada daerah-daerah kering. Kemudian ada lagi erosi lokal yang lain adalah erosi lapik atau pedestal. Terjadi di sekitar pohon atau batuan yang dekat pada akar atau batu terlindung dari percikan curah hujan dan tidak tererosi. Dan yang berikutnya adalah erosi mercu atau pinnacle erosion. Ini berbentuk seperti tonggak-tonggak tanah. Tonggak-tonggak ini merupakan bagian tanah yang tahan atau resisten terhadap erosi atau tertutup oleh batu atau kerikil. Nah, ini adalah bentuk-bentuk erosi lokal yang terjadi biasa di tempat kita.
Kemudian bahan yang lain terkait dengan erosi adalah selektivitas erosi. Di dalam proses erosi, tanah yang terangkut itu lebih dahulu adalah fraksi yang halus, kemudian diikuti oleh fraksi yang lebih kasar. Terkait dengan hal ini, maka daya angkut aliran permukaan terhadap butir-butir tanah yang berbeda berat jenisnya, ini kita sebut dengan erosi. Kandungan unsur hara dan bahan organik pada sedimen hasil erosi di tanah yang lebih besar, maka kita disebabkan oleh selektivitas erosi, dan lapisan atas tanah mengandung lebih tinggi unsur hara daripada lapisan di bawahnya. Artinya begini, pada erosi yang kecil, erosi bersifat selektif. Sedangkan pada erosi yang besar, erosi tidak bersifat selektif. Pada saat erosi bersifat selektif, maka tentunya fraksi-fraksi yang halus, yaitu fraksi liat, ini akan terangkut lebih banyak dan lebih dahulu. Di sisi lain, kita sangat paham bahwa fraksi liat itu memiliki muatan baik positif maupun negatif yang bisa mengikat unsur hara dan bahan organik. Oleh karena itu, pada saat erosi kecil, erosi bersifat selektif, maka kandungan unsur hara dan bahan organik pada erosi yang bersifat selektif tersebut akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan erosi yang tidak bersifat selektif. Ini adalah bentuk dari kurva terkait dengan selektivitas erosi. Sebagai contoh, pada saat aliran permukaan dengan konsentrasi yang lebih besar, maka akan sama dengan tanah asalnya. Misalkan saja pada tanah dengan kandungan liat, pada saat erosi ini besar, maka erosi akan memiliki tekstur yang sama dengan tanah asalnya. Dalam hal ini adalah debu dan liat. Tetapi pada saat erosi kecil yang diindikasi dengan konsentrasi padatan yang ada di dalam sedimen, maka fraksi liat itu jauh lebih banyak daripada fraksi liat dari tanah asalnya. Di sisi lain, fraksi debu pada saat erosi itu besar, maka dia akan lebih banyak daripada tanah asalnya. Ini menunjukkan bentuk dari selektivitas erosi yang ada. Garis putus-putus ini menunjukkan kandungan liat atau kandungan debu. Kandungan liat pada bagian atas, ini kandungan liat pada bagian atas, sedangkan kandungan debu, maksud saya tanah garis putus-putus itu merupakan kondisi liat pada saat tanah yang tidak tererosi, kemudian yang bagian bawah ini pada saat bagian atas itu pada saat liat yang sudah mengalami konsentrasi di dalam erosi tersebut. Selanjutnya terkait dengan nisbah pengkayaan. Enrichment ratio sebagai contoh untuk P tersedia pada saat konsentrasi sedimen rendah atau kecil, maka rasio pengayaan pada kadar P itu pada posisi yang tinggi. Sementara pada saat dia konsentrasi sedimennya tinggi, maka enrichment ratio dari P itu menurun, hampir sama dengan tanah asalnya. Selanjutnya untuk pola yang sama, enrichment ratio atau nisbah pengkayaan dengan pola yang sama, konsentrasi sedimen yang semakin ke kanan itu semakin besar, kemudian pada kondisi erosi yang ditandai dengan konsentrasi sedimen yang kecil, maka rasio pengayaan N total itu tinggi. Tetapi semakin besar erosi, maka rasio pengayaan dari N total itu semakin berkurang.
dan menuju kepada kondisi tanah asalnya. Demikian juga untuk yang kalium. Rasio pengayaan kalium tersedia memiliki pola yang sama baik dengan fosfor maupun dengan N total. Ini hasil penelitian yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu di Pangalengan, Jawa Barat. Nisbah pengkayaan dapat dinyatakan sebagai nisbah atau rasio antara kandungan unsur hara dan bahan organik di dalam sedimen yang terbawa erosi dengan kandungan unsur hara dan bahan organik dalam tanah yang tertinggal atau tanah asalnya. Secara sederhana dapat dirumuskan, NP itu adalah nisbah pengkayaan, kemudian CUS itu adalah kandungan unsur hara atau bahan organik di dalam sedimen yang tererosi, kemudian CUT itu adalah kandungan unsur hara atau bahan organik pada tanah yang tertinggal atau pada tanah asalnya. Ini juga hasil penelitian yang saya lakukan, bagaimana hubungan antara nisbah pengkayaan, baik C organik, N total, P, dan K tersedia dengan konsentrasi sedimen. Hampir semua unsur, dalam hal ini C organik, N total, P tersedia, dan K tersedia, ini memiliki pola yang seperti sudah digambarkan. Pada saat terjadi erosi yang besar, maka kandungan C organik, N total, P tersedia, dan K tersedia itu berkurang. Di sisi lain, pada saat erosi dia kecil, maka kandungan C organik, N total, P tersedia, dan K tersedia itu dalam posisi yang terbesar atau terbanyak dan secara signifikan. Inilah bentuk dari nisbah pengkayaan dan hubungannya dengan selektivitas erosi. Kemudian nisbah pengkayaan bisa kita lihat terkait dengan unsur hara yang terangkut. Ini adalah pengaruh tindakan konservasi tanah dan panjang lereng terhadap nisbah pengkayaan C organik, N total, P dan K tersedia, serta unsur hara yang hilang atau yang terangkut. Ternyata memang dengan tindakan konservasi tanah, maka unsur hara yang hilang pada saat terjadi erosi yang kecil, maka kandungan unsur hara dan bahan organiknya itu besar, tetapi secara keseluruhan volume tanah karena erosi besar itu mengangkut cukup banyak tanahnya, maka secara keseluruhan tetap unsur hara dan bahan organik yang hilang lebih banyak dibandingkan dengan unsur hara yang dikandung oleh adanya tindakan konservasi tanah dan air. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tindakan konservasi tanah P2 itu adalah penanaman di atas guludan yang memotong lereng, sementara P1 itu adalah penanaman di atas guludan yang searah lereng. Demikian juga dengan panjang lereng. Semakin panjang lereng, maka unsur hara yang terangkut itu juga akan semakin besar. Ini yang dapat disampaikan terkait dengan nisbah pengkayaan dan selektivitas erosi. Saudara sekalian, ini ada dua gambar di bagian atas. Bahayanya pada tanah terbuka, energi kinetis butir hujan ini akan menimbulkan persoalan yang cukup besar dan biasa kita sebut dengan erosi percikan. Sementara jika permukaan tanah tertutup oleh pepohonan, maka energi kinetis butir hujan itu dapat dipatahkan dan tidak menimbulkan persoalan yang besar. Ada dua gambar di bagian atas pada tanah terbuka, kemudian dua gambar di bagian bawah. Tanah yang tertutup oleh vegetasi ini relatif jauh lebih besar daya tahannya terhadap energi kinetis dari butir-butir hujan. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan gambar bahwa gambar yang tunggal di sebelah kanan ini adalah erosi alur. Kemudian jika erosi alur ini tidak diatasi dengan pengolahan tanah, maka dia akan menjadi erosi parit
seperti gambar di sebelah kiri saya pada bagian bawah. Nah, inilah bahayanya jika erosi alur itu tidak diatasi sesegera mungkin, maka secara terus-menerus akan terjadi erosi parit seperti gambar yang dapat dikemukakan ini. Nah, kemudian ini adalah beberapa gambar pada beberapa tempat di Provinsi Lampung akibat dari tanah yang terbuka dan penanaman serta pengolahan tanah yang menurut lereng, dan ini menimbulkan persoalan. Ini juga gambar yang menunjukkan bahwa terjadi erosi lembar dan seterusnya ada erosi alur pada bagian atas sebelah kiri, itu erosi lembar sehingga akar tanaman kopi ini sudah berada di atas permukaan tanah. Kemudian di gambar bagian bawah ini adalah erosi alur yang terjadi pada teras-teras yang baru dibuat. Kemudian ini di Jawa Barat, di Pangalengan, petani kita di sana, petani sayuran, ini biasanya menanam tanaman sayuran, kubis, kentang, dan lain-lain, dan selalu mengikuti lereng, baik penanaman maupun pengolahan tanah, dan pada kondisi ini maka erosi yang dipercepat akan semakin besar. Dan ini tadi proses terjadinya tanah longsor, ada 3 kondisi yang memungkinkan: jumlah air yang banyak, kemudian ada lapisan yang kedap air karena kandungan liatnya tinggi sehingga menjadi bidang luncur, dan selanjutnya akan terjadi longsor, dan kalau dia tidak pindah bidang maka kita sebut tanah merayap atau soil creep. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang pengertian dasar dan hidrologi. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan menjadi motivasi buat adik-adik semua mencari informasi yang lebih banyak lagi di berbagai sumber. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.